Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Kamila dari kelas 1B. Saya akan menjelaskan tentang esai pertemuan kemarin. Yang pertama itu dari yang resum kelompok 1. Bagaimana Anda dapat menjelaskan seorang pelajar dapat belajar dengan ikhlas sehingga dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Jadi, belajar adalah suatu kegiatan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu sebabnya belajar itu sangat penting bagi seluruh manusia, termasuk kita sendiri sebagai mahasiswa. Karena tanpa belajar, maka kita tidak akan mengetahui apa yang harus kita ketahui. Kita juga harus bisa menganggap bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan yang benar-benar harus dipenuhi. Atau bisa juga belajar itu diibaratkan seperti makan. Apabila kita tidak makan, maka kita akan lapar. Begitu juga dengan belajar. Apabila kita tidak belajar, maka kita juga akan lapar akan ilmu-ilmu yang ingin kita ketahui. Di dalam Al-Quran juga ditulis bahwa setiap manusia dianjurkan untuk belajar seperti yang terdapat di dalam surat Al-Alaq, yang artinya bacalah. Dan juga Allah mengatakan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Nah, bagaimana kita mau menjadi orang yang berilmu kalau kita tidak belajar? Oleh karena itu, marilah kita luangkan waktu kita untuk belajar agar menjadi bekal diri kita dan mengatasi segala permasalahan-permasalahan di kehidupan ini. Alasan belajar penting tidak hanya itu. Berikut alasan lainnya kenapa semua perlu terus belajar seumur hidup. Yang pertama, membuat hidup lebih bergairah. Yang kedua, memperluas minat. Yang ketiga, memudahkan sebuah proses. Yang keempat, demi hidup yang lebih baik, dan lain-lain. Jadi, seorang pelajar dapat belajar dengan ikhlas dan memperoleh ilmu yang bermanfaat dunia akhirat dengan mengikuti beberapa tips berikut. Yang pertama itu niat yang ikhlas, pandai mengatur waktu, itu juga penting. Terus merangkum materi. Yang keempat, mencari sumber belajar yang baik. Yang kelima, berdiskusi dengan teman mengenai pelajaran. Yang keenam, berdoa. Terus dengan mengikuti tips-tips di atas, insya Allah semoga seorang pelajar dapat belajar dengan ikhlas dan memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Yang resum kelompok 2 sekarang. Pertanyaannya itu, bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang guru yang ikhlas dapat membimbing, mengasuh, dan mengarahkan siswanya belajar dengan benar sehingga menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan pahala akan terus mengalir sampai hari kiamat. Secara harfiah, ikhlas berarti kemurnian dan kejujuran. Dalam Islam, ikhlas mengajarkan umat muslim untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang tulus tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Hal ini mencakup semua aspek kehidupan sehari-hari, termasuk ibadah ritual seperti sholat, puasa, dan zakat, serta amal perbuatan lainnya. Peran seorang guru yang ikhlas sangat penting dalam membimbing, mengasuh, dan mengarahkan siswa agar belajar dengan benar. Seorang guru yang ikhlas adalah seorang yang menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, tanpa mengharapkan imbalan atau pujian, tetapi semata-mata karena keinginan untuk memberikan manfaat kepada siswa. Dalam proses pembelajaran, seorang guru yang ikhlas akan berusaha memahami kebutuhan para siswanya. Guru ini akan menggunakan berbagai strategi dan metode untuk menyesuaikan diri kepada muridnya agar materi yang disampaikan oleh guru bisa sampai kepada murid. Nah, apabila siswa belajar dengan benar di bawah bimbingan seorang guru yang ikhlas, mereka akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini dapat digunakan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, seorang guru yang ikhlas memiliki peran yang sangat mulia dalam mendidik generasi muda. Melalui dedikasi dan pengabdiannya, mereka tidak hanya membantu siswa untuk belajar dengan benar, tetapi juga berperan dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat, yang akan terus memberikan manfaat bagi orang di masa depan. Selanjutnya itu yang kelompok 3. Ikhlas dalam pembelajaran menekankan pada penggunaan metode yang merangsang inovasi, kreativitas, dan keterlibatan aktif siswa.
Penerapan ikhlas bertujuan untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan relevan, memotivasi siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di dunia modern ini. Dengan fokus pada pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi, dan penggunaan teknologi, pendekatan ikhlas menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan pesat dalam berbagai bidang. Peserta didik yang tidak ikhlas dalam belajar dampaknya dapat merentang ke berbagai aspek pendidikan dan perkembangan pribadi mereka. Penting untuk memahami penyebab ketidakikhlasan tersebut dan mencari solusi yang sesuai. Beberapa dampak dan strategis penanganan yang dapat dijelaskan lebih lanjut adalah peserta didik yang tidak ikhlas mungkin kurang fokus dan kurang antusias dalam belajar. Faktor penyebab ketidakikhlasan: jika pelajar merasa bahwa materi pembelajaran tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari atau masa depannya, mereka mungkin kehilangan minat dan ikhlas dalam belajarnya. Lingkungan tidak mendukung, baik di rumah maupun di sekolah, dapat juga menjadi faktor penghambat keikhlasan pelajar. Strategi mengatasi ketidakikhlasan ini dalam pembelajaran ialah guru dapat berusaha untuk mengaitkan materi pelajaran kepada kehidupan sehari-hari. Jadi dapat bisa menciptakan lingkungan yang mendukung emosional dan memberikan dukungan psikologis, dapat membantu pelajar mengatasi ketidakmampuan dan meningkatkan motivasi, membawa inovasi ke dalam pembelajaran dengan mendorong proyek-proyek dan kegiatan yang menarik dan dapat membangkitkan minat dan kreativitas pelajar. Selanjutnya itu resume yang kelompok 4. Bagaimana apabila seorang guru tidak bisa ikhlas dalam mengajar? Buatkan contohnya, kemudian jelaskan apa saja efek negatifnya. Sikap ikhlas merupakan sikap mulia yang harus ditanamkan kepada jiwa seorang muslim, terutama bagi seorang yang berprofesi sebagai guru. Seorang guru yang ikhlas adalah seorang yang memiliki motivasi dan niat yang tulus dalam membantu siswa-siswinya untuk belajar dan berkembang. Mereka tidak hanya mengajar untuk mendapatkan penghasilan atau prestis, tetapi benar-benar peduli dengan perkembangan siswa dan ingin memberikan yang terbaik untuk siswanya. Lalu bagaimana jika seorang guru tidak ikhlas dalam mengajar? Guru yang tidak menanamkan rasa ikhlas dalam proses pengajarannya itu tidak mempunyai perencanaan yang cukup matang. Perencanaan mengajar yang tepat meliputi cara, metode, dan fasilitas yang memadai. Apabila yang dalam proses mengajarnya tidak mempunyai rasa ikhlas dalam hatinya, maka ia tidak profesional dalam kegiatan belajar mengajar ini. Contohnya, Pak Budi adalah seorang guru matematika di SMA Negeri 1. Dalam pengajaran, Pak Budi seringkali tidak sabar, gemar membentak siswa yang tidak paham dengan materinya. Ia juga enggan memberikan bimbingan tambahan di luar jam pelajaran kepada siswa yang nilainya di bawah rata-rata. Pak Budi merasa bahwa tugasnya hanya mengajar di kelas, tidak perlu repot-repot membimbing siswa secara personal. Baginya mengajar hanya sebatas waktu kewajiban semata, bukan panggilan hati. Jadi guru yang tidak bisa ikhlas dalam mengajar dan mendidik siswa dalam berdampak sangat buruk bagi proses dan hasil pengajarannya. Guru seharusnya mengajar dengan ketulusan dan keikhlasan hati, bukan karena terpaksa dan karena penghasilannya aja. Yang selanjutnya itu yang kelompok 5. Kelompok 5 itu cerita keikhlasan guru dan murid. Oke, cerita kita. Jadi gaji guru honorer itu hanya bisa digunakan untuk makan sehari-hari. Bahkan uang gaji itu tidak bisa digunakan selama 1 bulan penuh. Ya, seperti yang kita ketahui kan gaji guru honorer sangat kecil. Untuk makan sehari-hari aja mungkin ada yang tidak cukup ya. Karena jarak yang harus ditempuh, membiayai orang tua dan membayar hutang. Oleh karena itu dalam essay ini akan membahas mengenai apa itu ikhlas dan keikhlasan seorang murid dan guru. Menurut Fadail bin Iyad, ikhlas berarti beramal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena menarik perhatian atau karena manusia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, orang yang ikhlas adalah orang yang memusatkan pikirannya agar tetap amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang ulama mukhlisin, Ayub As-Sakhtiyani
radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, tiada seorang hamba yang benar-benar ikhlas kepada Allah melainkan ia merasa senang apabila dirinya seolah-olah tidak mengetahui kedudukan dirinya. Guru yang ikhlas paham dan sadar bahwa segala amal perbuatannya itu harus bersih dan dari sikap riya dan hanya diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nih, jadi contoh ceritanya itu lokasi SDN Tambora di Desa Oibura, Kabupaten Bima, NTB yang terpencil di tengah perkebunan kopi tak menyurutkan tekad Sugeng Purnomo untuk mengajar murid-muridnya. Sugeng mengajar di kelas 3 mengungkapkan sekolah telah diperbolehkan menggelar pembelajaran tatap muka. Pasalnya, Sugeng mengatakan pembelajaran secara daring yang diakibatkan oleh pandemi COVID tidak bisa dilaksanakan di sekolah karena tidak ada jaringan. Kegiatan belajar mengajar pun tatap muka sudah masuk selama 2 minggu. Kegiatan mengajar tatap muka sudah masuk selama 2 minggu. Demi menghadirkan pembelajaran terhadap siswa, para guru di SDN Tambora ini sempat memberikan pembelajaran secara langsung kepada rumah siswa. Jadi karena akses internetnya kurang memadai di situ, sampai gurunya effort untuk ke rumah siswanya untuk belajar, untuk mengajar siswa-siswanya. Meski begitu, Sugeng mengatakan antusiasme para siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan model ini, kehadiran siswa untuk mengikuti kelompok pembelajaran tersebut yang kurang, ungkap Sugeng. Ketika musim panen, Sugeng mengatakan bahwa tidak ada yang hadir di kelas. Jadi pas lagi musim panen, siswa-siswanya itu pada nggak masuk ke kelas, hanya beberapa siswa doang yang masuk. Padahal menurut Sugeng antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran sangat besar. Sugeng menceritakan bahwa jarak rumah para siswa ke sekolah sebenarnya sangat jauh, yakni yang terdekat itu 400 meteran. Wah. Sementara yang terjauh bisa sampai 2 km. Selain itu, Sugeng mengungkapkan SDN Tambora sempat minim guru. Meski begitu, Sugeng berharap pemerintah dapat memberikan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer yang berada di sana. Menurut Sugeng, pendapatan para guru honorer yang minim membuat mereka harus mencari pendapatan lain di luar sekolah. Namun di sisi lain, guru yang mengajar di situ adalah guru honorer. Kata Sugeng, demi memperbaiki kesejahteraannya, Sugeng mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Dirinya berharap program pemerintah ini dapat membantu para guru honorer. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal yang saya buat. Yang pertama itu, mengapa penting bagi siswa untuk memiliki niat ikhlas dalam belajar? Ya, sangat penting karena ikhlas dalam belajar itu bisa mempermudah kita dalam mencerna ilmu yang dikasih oleh guru. Opsinya itu yang agar dapat bersaing dengan teman-teman sekelas, B untuk memenangkan persaingan di dunia kerja, C agar mendapatkan kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat, D karena tekanan dari orang tua, E agar mendapatkan perhatian dari teman sekelas. Jawaban itu yang C, agar mendapatkan kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Soal 2. Apa yang menjadi ciri utama seorang guru yang ikhlas dalam membimbing siswanya? A. Hanya fokus pada materi, B. Memiliki potensi finansial yang tinggi, C. Ikhlas dan peduli terhadap perkembangan siswa, D. Kurang perhatian terhadap kebutuhan siswa, yang E. Menilai siswa hanya dengan nilai ujian saja. Yang berarti yang C. Ikhlas dan peduli terhadap perkembangan siswa, karena dia itu peduli dengan perkembangan siswa-siswanya, niat gitu. Apa yang mungkin terjadi jika seorang guru tidak bisa ikhlas dalam belajar? Ini bahaya banget ya, kalau guru nggak ikhlas dalam mengajar. Yang terjadi adalah perkembangan siswa terhambat karena gurunya itu nggak ikhlas dalam mengajarnya. Jawabannya yang B. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.